Halo semua, welcome back to News Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja kita simak video berikut. Perdebatan seputar penataan tenaga honorer masih menjadi sorotan di pemerintahan hingga saat ini. Meskipun PP turunan UASN belum terbit, pemerintah tengah berusaha menyelesaikan isu ini melalui CASN tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, pemerintah akan membuka formasi CASN tahun 2024 secara besar-besaran, yaitu 2,3 juta formasi yang terbagi dari instansi pusat 429.183, terdiri atas 207.247 si PNS dan 221.936 P3K. Sementara untuk instansi daerah sebanyak 1.867.333, terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan sebanyak 419.146 formasi guru, 417.196 formasi tenaga kesehatan, dan 547.416 formasi tenaga teknis, dan yang terakhir 6.027 formasi untuk sekolah kedinasan. Dari 2,3 juta tenaga honorer yang terdaftar di database BKN, 1,6 juta belum diangkat menjadi P3K, tetapi rekrutmen CASN 2024 besar-besaran dijadwalkan hingga Desember tahun 2024. Pemerintah berencana membuka 2,3 juta formasi CASN tahun 2024 dengan lebih dari 1 juta diantaranya untuk P3K, mencakup guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan formasi untuk sekolah kedinasan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Guspardi Gaus, menekankan pentingnya kebijakan cepat untuk tenaga honorer yang telah lama berdedikasi. Namun memang di dalam aturan setiap ASN, setiap masyarakat yang ingin jadi ASN harus dites. Cuma tes yang akan dibuat itu oleh pemerintah harus dibagi dua. Jangan disamakan, kata Guspardi. Dia meminta perbedaan passing grade antara fresh graduate dan tenaga honorer berpengalaman dengan keyakinan bahwa pengalaman harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam pengangkatan P3K. Bentuk tesnya ini harus dibedakan dengan anak-anak yang baru saja tamat dari kuliah. Passing grade-nya juga harus dibedakan, modul ataupun sistem bentuk dari pertanyaan-pertanyaan juga harus dibedakan, ujarnya. Terakhir, ia juga menegaskan bahwa tenaga honorer harus menjadi prioritas pemerintah dalam rekrutmen CASN tahun 2024, utamanya kepada tenaga honorer yang telah mengabdi lama kepada negara. Sebagaimana janji pemerintah sebelumnya, tenaga honorer yang berdedikasi tinggi akan diangkat P3K tanpa tes. Orang yang sudah lama mengabdi, contoh K2. Saya berharap K2 itu diangkat karena janji pemerintah. Kalau janji itu utang, utang harus dibayar, artinya yang K2 tidak perlu pakai tes, itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah menjadi honorer, ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya, pungkasnya. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Yunus berikutnya.